1, 2, 3. Halo guys, kami dari Kelompok 3. See you. Halo guys, perkenalkan saya Agnes Ayu Angelia Prabowo dengan NIM B1C12202 dan teman saya Rendy Saleh dengan NIM B1C1222038. Jadi kami berdua akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami memilih untuk membuat produk berupa kain ekoprint. Kelestarian lingkungan dan alam sangat berpengaruh penting bagi kehidupan makhluk di bumi. Apabila kita tidak menjaganya, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pembaharuan ilmu pengetahuan dan menunjang pembaharuan dunia pendidikan dan dunia industri agar tetap menjaga kelestarian alamnya. Dengan melihat kondisi tersebut, kami memutuskan untuk membuat produk berupa kain ekoprint yang terbuat dari limbah organik yang ada di masyarakat seperti dedaunan dan bunga. Dengan membuat produk tersebut, kami dapat meminimalisir adanya limbah organik di masyarakat dan memanfaatkannya menjadi bahan baku dari produk kain ekoprint kami yang kami akan olah lagi menjadi produk jadi berupa ikat rambut, jilbab, dan bandana yang tentunya mempunyai nilai guna dan nilai jual yang tinggi. Halo guys, perkenalkan saya Fikran dengan NIM B1C1222017 dan teman saya. Dan perkenalkan nama saya Siti Rahayu, NIM B1C1222043. Jadi kami akan menjelaskan tentang pengertian dari ekoprint. Yang ekoprint itu terdiri dari dua suku kata, eko dan print, di mana eko artinya adalah ekosistem dan print itu artinya mencetak. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa ekoprint itu merupakan batik yang dicetak dengan menggunakan bahan-bahan alam, di mana semua bahan yang dibutuhkan itu berasal dari alam, mulai dari kain ataupun pewarna ataupun motif yang nantinya akan digunakan di kain ekoprint itu sendiri. Lanjut, Bahan yang digunakan berupa bunga, dedaunan, batang, bahkan ranting. Tidak seperti batik tulis atau cat yang menggunakan bahan sintetis atau kimia. Ekoprint ini menggunakan unsur alami tanpa sintetis atau bahan kimia. Karena itulah batik ini sangat ramah lingkungan dan tidak dapat menimbulkan pencemaran air, udara, bahkan tanah. Halo guys, perkenalkan nama saya Aminana Ashara dengan NIM B1C1222007 dan di samping saya Israwati dengan NIM B1C1222022 jurusan akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halo Oleo. Jadi guys, tujuan kami membuat produk Arunitagos yaitu yang pertama tentunya untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan dari Ibu dosen Satira Yusuf SEMSI. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan diri mahasiswa untuk belajar bisnis dan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan dengan cara memanfaatkan limbah organik. Lanjut pada poin yang keempat, yaitu untuk mengembangkan salah satu teknik pewarna alami. Yang kelima, menghasilkan kain ekoprint yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan sebuah keuntungan. Dan poin yang terakhir yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kelompok kami dalam berwirausaha. Itulah tujuan kami memilih produk dari kain ekoprint. Halo guys, perkenalkan nama saya Mikas Andini dengan NIM B1C1222028. perkenalkan nama saya Bahar dengan NIM B1C1222012. Perkenalkan nama saya Novi Aulia dengan NIM B1C1222033. Nah guys, di sini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan dari produk yang akan kami buat, yaitu produk ekoprint. Adapun pemanfaatannya yaitu ramah lingkungan. Di sini kami menggunakan metode ramah lingkungan. Berbeda dengan metode cara tradisional yang dimana biasanya itu menggunakan bahan kimia. Jadi, kain ekoprint yang kami produksi ini benar-benar terbebas dari yang namanya bahan kimia. Dan juga untuk masalah warna, tidak perlu khawatir guys. Karena warna pada produk yang kami ciptakan ini benar-benar tahan lama. Adapun dari kualitas gambar itu akan lebih detail dan lebih jelas dan menghasilkan detail yang lebih tinggi. Sehingga membuat para desainer itu membuat desain yang lebih unik dan menarik dan dapat mendukung industri lokal, membuka lapangan pekerjaan. Yang luas, di mana kain ekoprint dapat digunakan dalam berbagai produk, contohnya seperti pakaian, furnitur, hiasan rumah, dan lain-lain. Langkah pertama, siapkan kain serat alami yang mempunyai karakteristik lembut seperti kain rayon twill atau kain puring arrow. Yang kedua, bilas kain dengan air sampai benar-benar bersih.
Dan yang terakhir, kita jemur kainnya sampai benar-benar kering. Ambil daun jambu biji secukupnya, kemudian cuci daun jambu biji tersebut. Kemudian kita sobek daun jambu biji tersebut. Setelah itu, masukkan daun yang telah kita sobek ke dalam panci. Dan tuangkan air secukupnya. Kemudian disimpan ke atas kompor. Setelah itu, nyalakan kompor, kemudian direbus dengan api yang besar. Setelah airnya mendidih, jangan lupa diaduk sesekali, kemudian rebus dedaunannya sampai airnya pekat, sampai menyusut. Kemudian, kita saring. Gunakan kain saat menyaringnya, agar ampas dedaunannya tidak ikut masuk ke dalam pewarna yang akan kita gunakan. Setelah itu, rendam kain blanket selagi airnya masih hangat. Rendam kain blanket di dalam pewarna alami selama 1 malam untuk mendapatkan warna yang pekat atau bisa langsung diaplikasikan. Sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita pakai nantinya, seperti tawas, soda kue, dan garam. Lalu tuangkan 4 liter air ke dalam panci. Tambahkan 4 sendok makan garam. Masukkan 5 sendok makan soda kue. Kemudian, aduk bahan-bahan tersebut hingga larut. Setelah larut, terakhir kita masukkan 10 sendok makan tawas. Lalu, diaduk-aduk kembali hingga tawasnya larut dan busanya hilang. Selanjutnya, masukkan kain yang kita skuring di awal tadi ke dalam larutan mordant sambil diaduk supaya kainnya terendam secara merata. Nah, setelah kainnya sudah terendam secara merata, kemudian kita rebus menggunakan api sedang hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, kita aduk-aduk agar proses penyerapannya bisa merata secara maksimal. Ketika air sudah mendidih, biarkan kain terebus selama 15-20 menit. Ketika sudah 20 menit, kita matikan api kompornya dan tunggu hingga air rebusan menjadi dingin.
Kemudian, setelah airnya sudah dingin, kita pindahkan ke dalam baskom plastik. Lalu kita remas-remas kainnya, kemudian diperas, lalu dijemur hingga kering. Ingat ya, sisa airnya jangan dibuang karena akan digunakan untuk proses selanjutnya. Langkah selanjutnya, ambil kain yang sudah dimordan dan dipastikan sudah benar-benar kering. Lalu masukkan kain tersebut ke dalam baskom yang berisi air sisa rendaman tawas, garam, dan soda kue. Setelah itu, remas-remas kain, kemudian peras sampai tak ada tetesan air lagi. Kemudian ambil kain blanket yang sudah direndam dengan pewarna alami semalaman. Kemudian peras kain blanket yang telah kita persiapkan sebelumnya. Kelembapan kain utama dan kain blanket harus seimbang karena akan sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Setelah kain utama disusun daun, kemudian kita tutup permukaan kain utama dengan menggunakan kain blanket yang telah kita rendam di pewarna alami selama kurang lebih 6 jam. Setelah itu, kita tutup lagi kain blanket dengan menggunakan plastik. Lebihkan kain plastik pada permukaan kain yang akan ditutupi. Setelah seluruh permukaan kain telah ditutupi plastik, kemudian kita gulung kain tersebut dengan menggunakan pipa. Gulung dengan kuat dan rapi sampai seluruh permukaan kain tertutup oleh plastik. Setelah semuanya tergulung, kemudian kita ikat kain tersebut dengan menggunakan lakban atau tali. Ikat dengan rapi dan kuat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah semuanya terikat dengan rapi, kemudian lepaskan pipa pada kain. Setelah itu, kemudian kita kukus.
Bentangkan kain ekoprint, lalu ukur dengan panjang sebesar 50 cm dan lebarnya 10 cm, kemudian digunting. Setelah itu, lipat bagian pinggir kain, baik sisi kanan dan sisi kiri, lalu dipentul. Kemudian, jahit lurus bagian pinggir kain yang sudah dipentul secara hati-hati. Setelah itu, lipat memanjang potongan bahan kain yang telah disiapkan sebelumnya hingga bagian pinggir kanan dan kiri saling berhadapan, lalu jahit kecil bagian tepi bahan kain dengan menyisakan 2 inci bagian yang tidak dijahit pada setiap ujungnya. Balik bahan kain yang telah dijahit, pertemukan ujung kain yang bebas, kemudian sambung keduanya menggunakan mesin jahit. Gunting karet elastis berukuran 10 cm, lalu masukkan ke dalam kain dengan bantuan peniti. Jika sudah, selanjutnya lepaskan peniti, jahit sambung karet elastisnya. Lalu jahit celah yang terdapat pada kain agar elastis yang berada di dalam kain tidak kelihatan. Ikat rambut siap digunakan. Langkah membuat jilbab dari kain ekoprint. Lipat kecil setiap ujung-ujung atau setiap sisi jilbab ke dalam, lalu Bahasa juga sampai ngelihat. Iya tahu beli nih. Yang ini dari mana lagi nih? Kenapa bisa begini warnanya? Bisa dibuka produknya. Enak banget nih. Berapa harganya?
terus itu ada juga bandana, ada habis. Ini kan kalau sudah tidak panas sekali. Makasih ya produknya. Itulah deskripsi dari produk Arunika Coats kami. Jangan lupa untuk Share, like, comment, and subscribe. dan yang paling terpenting, Biar silaturahmi tidak terputus. jangan Jangan lupa dibeli.